Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fos Hafiz Soyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital di tempat kerja. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya literasi digital di tempat kerja, mengidentifikasi keterampilan literasi digital yang dibutuhkan di tempat kerja, menerapkan keterampilan literasi digital di tempat kerja, digital talent, dan profesinya. Nah, pengertian dan pentingnya literasi digital di tempat kerja. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan membuat informasi digital. Literasi digital ini penting di tempat kerja karena dapat membantu pekerjaan. Beberapa poin ini akan saya sebutkan. Yang pertama, melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja secara lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, yang keempat, memahami dan menganalisis informasi digital. Dan yang kelima adalah memahami dan berpartisipasi dalam budaya digital. Nah, di selanjutnya itu ada keterampilan literasi digital yang dibutuhkan di tempat kerja. Nah, terdapat berbagai keterampilan literasi digital yang dibutuhkan di tempat kerja, antara lain, poin pertama adalah keterampilan dasar seperti menggunakan komputer dan perangkat lunak, mengakses dan mencari informasi, serta berkomunikasi secara digital. Nah, poin kedua, keterampilan berlanjutan seperti berpikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah, dan membuat konten digital. Nah, poin ketiga, keterampilan sosial dan emosional seperti bekerja sama, berkolaborasi, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Nah, di slide selanjutnya itu ada penerapan keterampilan literasi digital di tempat kerja, penerapannya. Nah, keterampilan literasi digital dapat diterapkan di berbagai aspek pekerjaan, antara lain. Nah, yang pertama, komunikasi seperti menggunakan email, media sosial, dan video konferensi untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, pelanggan, atau pemasok-pemasok yang akan masuk ke dalam ini kita. Nah, yang kedua itu produksi seperti menggunakan perangkat lunak untuk membuat dokumen, presentasi, atau desain grafis. Nah, yang ketiga ini pembelajaran seperti menggunakan internet untuk mencari informasi, mengikuti kursus online, atau membaca e-book. Nah, yang keempat, kolaborasi seperti menggunakan perangkat lunak untuk bekerja sama dengan rekan kerja dalam proyek atau tugas. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari digital talent adalah individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di era digital zaman sekarang ini. Keterampilan ini mencakup keterampilan teknis seperti pemrograman, desain web, dan analisis data, serta keterampilan non-teknis seperti komunikasi dan kerja tim. Nah, sertifikasi profesi adalah dokumen yang menunjukkan bahwa seorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang tertentu. Nah, sertifikasi profesi dapat menjadi bukti dari keterampilan dan pengetahuan seseorang dan dapat membantu individu untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan antara digital talent dan sertifikasi profesi. Nah, digital talent yang memiliki sertifikat profesi akan memiliki keunggulan dibandingkan dan yang tidak memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasi profesi menunjukkan bahwa individu tersebut telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang tertentu. Hal ini dapat meningkatkan peluang individu tersebut untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi. Nah, di sini itu ada manfaat sertifikasi profesi untuk digital talent. Yang pertama, peningkat peluang kerja. Sertifikasi profesi dapat membantu digital talent untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi. Hal ini karena sertifikasi profesi menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang tertentu. Nah, yang kedua itu peningkatan gaji.
Nah, sertifikasi profesi dapat meningkatkan gaji digital talent. Hal ini karena sertifikasi profesi menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi daripada individu yang tidak memiliki sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan karir. Nah, sertifikasi profesi ini dapat membantu digital talent ini untuk mengembangkan karir mereka. Hal ini karena sertifikasi profesi dapat membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bertanggung jawab yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis sertifikasi profesi untuk digital talent. Nah, jenis-jenis yang pertama ini itu sertifikasi teknis. Nah, ini itu berfokus pada keterampilan teknis seperti pemrograman, desain web, dan analisis data. Sertifikasi teknis ini biasanya diberikan oleh organisasi profesional atau perusahaan teknologi. Nah, yang kedua, sertifikasi non-teknis. Sertifikasi non-teknis ini berfokus pada keterampilan kepemimpinan. Sertifikasi non-teknis ini biasanya diberikan oleh lembaga pendidikan atau perusahaan pelatihan. Nah, yang ketiga itu sertifikasi gabungan. Nah, menggabungkan keterampilan teknis dan non-teknis. Sertifikasi gabungan ini biasanya diberikan oleh organisasi profesional atau perusahaan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada cara mendapatkan sertifikasi profesi untuk digital talent. Yang pertama itu mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Beberapa langkah pendidikan dan perusahaan pelatihan menawarkan kursus untuk pelatihan yang mempersiapkan peserta untuk mengikuti ujian sertifikasi ini. Nah, yang kedua itu ada mengikuti ujian mandiri. Beberapa organisasi profesional dan perusahaan teknologi menawarkan ujian sertifikasi mandiri. Ujian ini dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratannya. Nah, yang ketiga itu ada berpengalaman di bidang terkait, di bidang-bidang tertentu ya, yang ditunjukkan oleh ini. Nah, beberapa organisasi profesional dan perusahaan teknologi menawarkan sertifikasi profesi berdasarkan pengalaman kerja. Nah, sertifikasi ini biasanya diberikan kepada individu yang telah bekerja di bidang terkait selama beberapa tahun. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini adalah literasi digital adalah keterampilan penting yang dibutuhkan di tempat kerja. Nah, yang kedua itu pekerjaan untuk yang memiliki literasi digital yang baik akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif serta beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Nah, yang ketiga itu sertifikasi profesi dapat menjadi bukti dari keterampilan dan pengetahuan seseorang dan dapat membantu individu untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi. Nah, yang keempat, digital talent yang memiliki sertifikasi profesi ini akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang tidak memiliki sertifikasi. Nah, cukup sekian. Saya Fawaz Putrasoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.